warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Meliana, kelas akuntansi 4 Pagi B, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang ekuitas pemegang saham 2, yaitu laba ditahan. Langsung saja kita mulai materinya. Ekuitas pemegang saham. Ada 3 kategori yang merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama ada modal saham, tambahan modal di store, dan laba ditahan. Modal di store itu adalah modal perusahaan yang terdiri dari lembaran saham yang dibeli oleh investor. Yang kedua ada tambahan modal di store. Tambahan modal di store ini adalah selisih lebih jumlah setoran modal yang diterima oleh perusahaan dari nilai par atau nominal saham saat penerbitan saham. Yang ketiga ada laba ditahan. Apa sih laba ditahan itu? Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan disajikan di sebelah pasifa, termasuk pada struktur modal. Di sini ada rumus laba ditahan. Rumusnya adalah laba ditahan sama dengan laba bersih dikurangi dengan dividen yang dibayarkan. Kemudian ada pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Di sini ada di sisi debit dan kredit. Di sisi debit itu ada rugi bersih, koreksi kesalahan, dividen tunai atau scrip, dividen properti, dividen saham, dan beberapa transaksi saham treasury. Sedangkan di sisi kredit itu ada laba bersih, koreksi kesalahan, dan penyesuaian akibat fluktuasi organisasi. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang dividennya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Laba bersih akan menambah jumlah laba ditahan perusahaan. Laba bersih di sini adalah laba bersih setelah dikurangi bunga dan dikurangi pajak. Kemudian rugi bersih. Rugi bersih akan berefek sebaliknya. Rugi akan mengurangi jumlah saldo laba ditahan perusahaan. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan atau penyesuaian dari periode sebelumnya. Maksudnya di sini memberlakukan jumlah rupiah yang memengaruhi operasi pada periode masa lalu yang diketahui pada periode sekarang sebagai penyesuaian laba ditahan awal periode sekarang. Laba yang tidak dibagi dapat digunakan untuk beberapa hal ya. Yang pertama ada pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua ada penutupan kerugian. Yang ketiga ada cadangan untuk tujuan tertentu, dan keempat ada rekapitulasi. Di sini saya berikan contoh laporan laba ditahan. Pada awal tahun 2019, posisi saldo laba ditahan PT Belimbing Jaya sebesar 4.700. Selama tahun 2019, PT Belimbing Jaya berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar 5.800. Pada akhir periode,
PT Blimbing Jaya memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 5.300 kepada para pemegang sahamnya dengan rincian 2.000 untuk pemegang saham preferred dan 3.300 untuk pemegang saham biasa. Ini disajikan laporan laba ditahan per 31 Desember 2019 PT Blimbing Jaya. Nah, saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2019 4.700, kemudian laba bersih setelah pajaknya 5.800. Pembayaran dividen tunai ada saham preferred 2.000 dan saham biasa 3.300. Kemudian kedua saham ini ditotal menjadi 5.300. Nah, hasilnya laba ditahan 4.700 ditambah 5.800, kemudian dikurangi oleh 5.300, hasilnya 5.200. Kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Di sini ada 3 faktor yang memengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada likuiditas perusahaan, kebutuhan dana bagi perusahaan, dan kemampuan untuk meminjam. Likuiditas perusahaan, likuiditas perusahaan ini salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tersebut. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividennya. Penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya, baru sisanya untuk pembayaran dividen. Yang ketiga ada kemampuan untuk membayar. Kemampuan untuk membayar ini, apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi, maka mendapat pinjaman kemampuan yang tinggi untuk mendapat pinjaman. Hal itu juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga akan ikut tinggi. Jenis-jenis dividen itu ada 5. Yang pertama dividen tunai atau kas, dividen properti, dividen scrip, dividen likuidasi, dan dividen saham. Dividen tunai atau kas. Nah, dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Nah, di sini telah disajikan ayat jurnalnya, contoh ya. Ada pengumuman dividen, pencatatan dividen, dan pembayaran dividen. Yang kedua ada dividen properti, biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan atau aktiva lainnya. Ini juga ada contohnya ya. Ayat jurnalnya mencatat transaksi pengumuman dividen, pencatatan keuntungan, pencatatan dividen, dan pembayaran dividen. Yang ketiga, dividen scrip atau dividen hutang adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak berbunga. Contohnya ini jurnalnya ada pengumuman dividen, pencatatan dividen, dan pembayaran dividen. Yang keempat, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Ayat jurnalnya ada pengumuman dividen, pencatatan dividen, pencatatan dividennya tidak di jurnal, dan pembayaran dividen.
Yang terakhir ada dividen saham. Dividen saham ini pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham dimiliki. Tujuan dari dividen saham ini adalah yang pertama untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua ada pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Dan ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Kemudian ada ukuran dividen, ini ada dua. Yang pertama dividen saham kecil. Nah, dividen saham kecil ini kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Sedangkan dividen saham besar itu nilainya lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai nominal. Dividen saham, dividen saham dapat dibagikan dengan cara biasa dan spesial. Nah, cara biasa ini dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Ada dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua dengan cara spesial. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda, yaitu dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Di sini ada contoh penyajian dari ekuitas pemegang saham. Ini contohnya, bisa dicermati ya. Nah, terakhir penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Nah, analisis ini dirumuskan pengembalian atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferred dibagi dengan rata-rata pemegang saham biasa. Laporan ekuitas pemegang saham. Nah, laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode. Yang kedua, penambahan. Yang ketiga, pengurangan. Dan terakhir, saldo pada akhir periode. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.